Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting banyak keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Ya, jadi macam-macam. Ada hewan tertentu dan juga ada jenis tumbuhan tertentu, tergantung di dalamnya hutan apa yang ada di dalamnya gitu. Nah, dari tayangan tersebut kita bisa menyimpulkan ya, atau bertanya-tanya, apa sih itu keanekaragaman hayati? Ayo, ada yang sudah tahu apa itu keanekaragaman hayati? Ya, dari katanya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman berarti beragam, sedangkan hayati itu adalah makhluk hidup. Sehingga keanekaragaman hayati dapat kita artikan sebagai suatu keragaman makhluk hidup yang terbentuk karena adanya keseragaman dan keberagaman sifat atau ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Jadi setiap makhluk hidup punya ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walaupun itu individu yang kembar sekalipun, tentunya memiliki ciri khas yang berbeda. Oke, bisa diikuti ya. Selanjutnya, apa saja sih manfaat mempelajari keanekaragaman hayati? Yang pertama, kita bisa mengetahui keragaman setiap makhluk hidup. Jadi ketika mengetahui, oh makhluk hidup itu beraneka ragam ternyata ya. Nah, dari sini berarti kita bisa mengetahui dan nanti bisa mengelompokkan mana makhluk hidup yang ternyata bisa langsung berkaitan dengan kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita dapat menjaga dan melestarikan keragaman hayati dan lingkungannya. Gitu, karena ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Oke. Untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Dari ketiga ini, untuk yang pertama kita akan bahas di pertemuan ini yaitu mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, dalam benak kalian gen, apa sih itu gen? Kaitannya apa? Memang gen itu beragam atau bagaimana? Nah, oke, kita perhatikan dulu gambar yang akan Ibu tanyakan berikut. Ya, dari kedua gambar ini ada 2 jenis makhluk hidup yang berbeda. Yang satu tumbuhan dan yang satu manusia atau kita sendiri ya. Nah, dari tumbuhan itu kita bisa lihat ada mawar, warnanya putih, merah, pink atau merah muda, kemudian ada peach atau sedikit creamy orange, dan ada yang berwarna ungu. Sedangkan ini semua satu jenis mawar ya, tapi kok bisa warnanya beraneka ragam gini? Warnanya tuh banyak, kok bisa sih? Nah, itu karena apa ya? Satu lagi tentang nih warna kulit. Ada berkulit hitam, putih, sawo matang, yang juga putih. Kok bisa ya memiliki kulit yang beraneka ragam ini? Apa sih yang membedakannya? Nah, ternyata perbedaan ini itu diakibatkan oleh yang namanya gen, atau kita sebut sebagai keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen ini yaitu keanekaragaman atau variasi yang terjadi pada satu individu yang dipengaruhi oleh gen. Gen itu apa sih, Bu? Nah, kita lihat. Ini ada gambar sel. Di dalam sel itu adalah unit terkecil dari kehidupan kita atau makhluk hidup yang di dalamnya ada yang namanya kromosom. Di dalam kromosom ada gen. Gen ini yang mengatur sifat atau yang memberikan karakter kepada setiap ciri khas
khas makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup tuh punya ciri khas masing-masing. Siapa yang menentukannya? Itu gen. Seperti tadi bunga mawar, ada mawar putih, merah, ada kulit hitam, putih. Manusia itu ada ditentukan oleh gen. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Nah, gen itu tadi sudah Ibu jelaskan bahwa gen itu adalah materi genetik di dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat makhluk hidup tersebut. Perbedaan variasi gen menyebabkan suatu yang namanya genotip atau yang tampak dari luar, dan fenotip yang menampilkan bentuk dan penampilan dari makhluk hidup itu jadi berbeda. Gitu. Kemudian selanjutnya adanya perkawinan dan interaksi gen dengan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya variasi dari gen itu sendiri. Jadi gitu ya, gen itu yang memberikan variasi. Oh, kita ternyata ada yang pendek, ada yang tinggi bentuknya itu ya. Terus ada warnanya tadi bunga mawar yang warna merah, ada yang juga warna putih dan juga warna kuning. Itu disebabkan oleh adanya variasi dari yang disebut dengan gen. Ya, bisa pahami sekarang ya. Oh, jadi gen itu yang membentuk keragaman. Gen ini adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oke, contoh lainnya nih ya, supaya kalian bisa lebih paham. Ibu punya contoh variasi warna daun puring. Nah, kalian pernah tahu atau melihat atau mungkin ada di rumahnya yang punya tanaman daun puring? Nah, satu jenis, satu pohon ya, tapi si tanamannya itu, si daunnya itu beraneka ragam nih, rupanya nggak ada yang sama. Ada yang warnanya warna kuning, hijauan, ada yang merah tua, ada pink. Nah, ini disebabkan oleh variasi apa? Variasi gen tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ya, jadi keajaiban Tuhan, keajaiban Allah yang menciptakan makhluk hidup dengan variasi yang berbeda ini. Walaupun ternyata dia satu jenis ya, tapi variasi-variasi ini yang cantik bisa kita lihat dan dimunculkan oleh yang disebut dengan gen. Nah, selanjutnya kucing ya. Ada yang suka melihara kucing di rumahnya. Nah, ada juga yang suka dengan ada yang memiliki rambutnya itu yang tebal ya. Nih, ada juga rambutnya yang tidak tebal ya, sedang-sedang saja, bahkan ada yang memiliki rambut yang tipis atau sedikit. Nah, ini juga dipengaruhi oleh yang namanya gen. Itu. Udah, sampai sini lebih jelas ya. Jadi sudah lebih jelas, Ibu harapkan kalian bisa memahami variasi-variasi dalam satu individu ini ternyata dipengaruhi oleh yang namanya gen itu. Jadi disebutlah keanekaragaman hayati tingkat gen gitu. Nah, sekarang apa sih manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini? Nah, tentunya setiap makhluk hidup itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan tidak ada makhluk hidup yang sama, sekalipun itu makhluk hidupnya kembar. Tapi, kalaupun ada perbedaan tersebut jangan dijadikan sebagai suatu kendala, tapi harus dimanfaatkan dengan baik. Dan yang paling penting lagi adalah kita harus senantiasa bersyukur dan dapat menjaga karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Begitulah penjelasan materi kita kali ini mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan bila ada pertanyaan atau mungkin kalian kurang paham, nanti Ibu akan sertakan link modul dari pembelajaran materi kita hari ini, yaitu tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, atau bisa kalian tanyakan gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng. Mantap.